Ya, saya mau fokus ke P3 karena beliau yang paling tinggi pangkatnya di sini dalam hal politik ya, ketua umum. Gini loh Pak Mardiono, Ya. alam bawah sadar itu, saya itu tiba-tiba kembali ke tahun 70-an ketika saya sedang bertumbuh. Kan? Itu hanya ada 3 partai waktu itu tuh, Golkar, PDI, dan P3. Masih ingat betul saya. Nah, hari ini seperti yang dijelaskan oleh bahkan dengan bahasa yang ekstrim tadi, Refli mengatakan tidak tertarik dengan P3. Menurut saya kita ambil sisi baik dari pernyataan yang sini-sini. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk P3 ketika sergapan seperti ini semakin sering muncul? Ya, pada beberapa pemilu terakhir ini kan P3 itu terus turun kan gitu ya. Sementara tadi saya sampaikan alam bawah sadar mengatakan gini, salah satu partai setidaknya pada diri saya, salah satu partai yang tidak boleh hilang dalam perpolitikan kita itu atas nama basis, itu adalah P3. Tetapi saya tidak melihat upaya yang cukup dari, bukan cuma P3 sih sebenarnya, ini kan penghukuman kepada partai politik semua peristiwa hari ini, penghukuman. Nah karena kebetulan Bapak yang ada di sini, aku mau tanya, apa kira-kira langkah yang Bapak siapkan agar kemudian P3 itu bisa diterima pada anak muda yang banyak ngomong ini kan, pada orang tua yang kecerewetan politiknya semakin tidak berdasar, agar kemudian itu kembali pada hitonya P3 itu tadi. Baik. Dan Rocky tidak perlu memaki lagi. Oke, silakan Pak Mardiono. Singkat saja Pak, seperti apa strateginya Pak? Sedang melakukan konsolidasi nasional besar-besaran ya. Pertama adalah membangun soliditas di internal ya. Kemudian kita menjalankan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan kemudian rekrutmen, P3 sudah merekrut termasuk banyak ya, kalangan anak-anak muda, baik itu generasi Z, generasi milenial, ya itu kita rekrut menjadi bagian dari generasi penerus. Kita sadar sepenuhnya bahwa 10 tahun ke depan ya, itu kan mayoritas adik-adik kita nanti yang akan mendominasi pada negeri ini akan mencapai 65%. Ini kan harus kita hantarkan. Jadi tugas kita semua, termasuk tugas saya adalah mengantarkan itu, termasuk tindak lanjut dari perjuangan Partai Persatuan Bangunan ini. Nah itu kita lakukan, langkah-langkah itu yang sekarang sedang terus berproses. Nah pemilu kita selesaikan prosesnya, tapi perjuangan tentu tidak berhenti di sini. Karena tidak mungkin kita akan merubah arah negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita rubah menjadi arah yang di luar menjadi negara demokrasi. Nah sekarang mari kita perbaiki ya, agar demokrasi itu melahirkan sebuah ya produk yang menjadi harapan rakyat Indonesia yang untuk memajukan bangsa ini. Jadi prinsip-prinsip P3 terus akan mengawal itu semua. Sedikit saja, ya, silakan. Pak Mardiono, saya punya saran kepada jenengan. Silakan. Kalau kemudian masuk lagi kembali nantinya, mudah-mudahan tadi Refli bilang gini kayaknya masih masuk nih P3. Ini ya, tadi lu ngomong gitu tadi. Ya kan, masih masuk P3. Bagus Pak pikirannya dia sebenarnya. Enggak, dia ngasih angka lalu kemudian dibilang 3,9. Kalau 39 kan tinggal 0,1 lagi masuk. Ya. Nah, saran saya Pak adalah kalau memang betul kita melihat P3 itu menyongsong warna baru dalam perpolitikannya, berani nggak P3 untuk oposisi pada pemerintahan Prabowo Pak? Berani nggak Pak? Boleh nggak sih nambahin sedikit tentu dong? tidak ada masalah ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan itu selama ini ya berproses perjalanan selama 11 kali mengikuti pemilu ya, itu kita semua selalu berada dalam proses politik yang cenderung selalu akan mengawal perjuangan umat. Jadi soal nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu bagi Partai Persatuan Bangunan itu tidak jadi masalah. Oke, baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.